Shalom, salam sejahtera. Departemen Bakti Wanita Advent Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan Renungan Harian Wanita Kristen 2023 disusun oleh Ibu Ria Sinuraya. Senin, 20 Februari dengan judul Pengadilan Bangsa-Bangsa. Firman Tuhan di dalam Yesaya 3 ayat 13, Tuhan mengambil tempat untuk menuntut dan berdiri untuk mengadili bangsa-bangsa. Akibat salah pergaulan, saya menikah muda dengan pria bukan Advent dan diberkati di gereja lain. Namun dalam hati kecil saya masih memeluk ajaran gereja Advent. Suami, mertua, dan keluarganya sangat membenci agama Advent dan sering menjelek-jelekan ajarannya. Saya merasa diperlakukan tidak adil oleh mereka yang melarang saya bergereja pada hari ketujuh, yakni hari Sabat. Saya juga diharuskan berjualan kopi pada hari perbaktian saya. Membuatkan kopi atau teh yang sebelumnya belum pernah saya lakukan. Selain itu, mereka sering memarahi saya tanpa sebab. Namun saya tidak melawan, hanya diam dan menangis. Mengadu pada suami tidak ada artinya, karena dia tidak membela saya, malah ikut memarahi saya. Hanya Tuhan tempat pengaduan saya. Saya berdoa, memohon ampun akan dosa-dosa saya, dan memohon kekuatan untuk menjalani kehidupan saya. Juga memohon dibukakan jalan agar saya keluar dari penderitaan saya. Walau demikian, saya tetap menyayangi dan menghormati ibu mertua saya. Suatu waktu, ibu mertua marah dan memaki-maki saya karena anak saya yang masih bayi dibawa oleh orang tua saya ke gereja pada hari Sabat. Dia lalu sakit stroke dan meninggal di pangkuan saya. Saya tidak pernah mendoakan mertua saya sakit atau meninggal. Namun, setelah ibu mertua saya meninggal, Tuhan membukakan jalan sehingga saya dapat keluar dari lingkungan rumah mertua dan bergereja pada hari Sabat, hari yang indah untuk dapat menyembah Sang Pencipta. Mengapa kamu menyiksa umatku dan menganiaya orang-orang yang tertindas? Ini pertanyaan Tuhan kepada para pemimpin atau penguasa yang seharusnya membela orang-orang di bawah kepemimpinan mereka. Tuhan bisa saja mengajukan pertanyaan yang sama kepada para orang tua, di mana ada anak-anak yang berada dalam asuhan mereka yang seharusnya mereka bimbing dengan penuh kasih sayang. Jika malah sebaliknya, para pemimpin atau orang tua menyesatkan orang-orang di bawah asuhan mereka, maka Tuhan akan memberi hukuman yang setimpal. Dalam ayat 9, bahkan air muka para penyesat ini menyatakan kejahatan mereka, dan seperti orang Sodom, mereka dengan terang-terangan menyebut-nyebut dosanya, tidak lagi menyembunyikannya. Celakalah orang-orang itu, mereka mendatangkan malapetaka kepada dirinya sendiri. Khusus bagi para pemimpin agama, berhati-hatilah, sebab jika Anda membuat jalan yang orang-orang tempuh menjadi kacau, maka Tuhan mengambil tempat untuk menuntut. Artinya, Ia akan menjadi jaksa penuntut Anda dan berdiri untuk mengadili. Ia sendiri juga akan bertindak sebagai hakim atas Anda. Bayangkan, ketika Tuhan mengambil peran sebagai pendakwa dan hakim, apa yang akan terjadi kepada Anda? Sebab itu hendaklah Anda segera bertobat dari kecongkakan, kecurangan, dan kesesatan Anda. Belajarlah dari Yesus agar dapat memiliki roh kerendahan hati, kejujuran, dan kebenarannya. Dan bagi para sahabat wanita yang terkasih, jika Anda adalah seorang ibu, banyaklah belajar firman Tuhan dan berdoa memohon hikmat untuk dapat memimpin anak-anak Anda
di jalan yang benar. Dan jika Anda adalah seorang pemimpin di tempat kerja Anda, tunjukkanlah karakter Allah yang penuh kasih dan adil, rendah hati, jujur dan benar. Maka tidak mustahil akan ada jiwa-jiwa yang tertarik magnet positif Anda, sehingga mereka lambat laun akan mengenal siapa Allah yang Anda sembah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua sepanjang hari ini.